Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ciko Dikar Saputra, NIM 2124 10 10 10 41 dari Jarkom B. Saya akan menjelaskan OTS jaringan komputer. Yang pertama, mengubah bilangan desimal ke bilangan binary atau biner. Karena ini basis 10 dibagi binary basis 2, kita lakukan bagi 2, bagi 2, bagi 2. Nah, bagi 2. Contohnya 180 bagi 2, 90. Nah, 90 ini dibagi 2 lagi, 45. Tapi sisanya dicatat. 0, 0, 45 bagi 2, 22 sisa 1, dan seterusnya. Lalu setelah dapat sisanya ini, 1, 0, dan 1, 1, 1 ini, kita tulis, tapi dari urutan paling bawah. Sehingga kita dapatkan angka 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, ini merupakan bilangan biner dari angka 180. Selanjutnya 190 menjadi oktal. Caranya sama seperti biner, tapi di sini adalah basis 8. Jadi kita membagi angkanya dengan 8. 23 sisa 6. 23 dibagi 8, 2 sisa 7. 2 dibagi 8, 0 sisa 2. Kita tulis dari bawah. Hasilnya 276. Kalau angka 200 heksadesimal, 200 bagi 16, 12 sisa 8, 12 bagi 16, 0 sisa 12. Nah, 12 ini dilambangkan sebagai C. Kenapa? Karena angka di heksadesimal sampai angka 9. Dan angka 10, 11, 12, dan seterusnya dilambangkan dengan huruf. Kita tulis di bawah juga C8. Lalu nomor 2 ada 3AB bilangan oktal basis 8. 3AB ini kita konversi dulu ke bilangan biasa. Ke bilangan basis 10. Nah, kita tulis dulu secara terbalik kan. B A 3. Nah, kalikan 16, basis 16 kalikan 16, 16, 16, 16. Nah, tapi untuk pangkatnya, untuk bilangan pertama pangkatnya 0, bilangan kedua pangkatnya 1, bilangan ketiga pangkatnya 2. Nah, 16 pangkat 2, 16 pangkat 1, 16 pangkat 0. Nah, sudah seperti yang atas tadi, angkanya karena sampai 9 dan 10 ke seterusnya itu merupakan huruf. Nah, B ini merupakan 11, A ini merupakan 10. Kalau kita kalikan hasilnya 11, 160, dan 765. Lalu kita tambahkan hasilnya 939. 939 diubah menjadi oktal. Oktal basis 8. Kita bagi-bagi dan ambil sisanya, tulis dari bawah. Hasilnya 1653. Oke, selanjutnya 221 bilangan oktal basis 8 ke heksadesimal. Kita jadikan desimal, dibalik urutan penulisannya, dikalikan 8, juga harus pangkatnya sama, bertambah setiap bilangannya kayak ini. Dari 0 ke 0, pangkat 1, dan pangkat 2. Ini pangkatnya di angka 8 saja ya, bukan di angka 1 kali 8 dipangkatkan, tapi pangkat 8-nya saja. Kita hitung hasilnya 145. Nah, lalu jadikan heksadesimal. 145 dibagi 16, hasilnya 9, sisa 1. 9 bagi 16, 0, sisa 9. Ditulis dari bawah 91. Hasilnya 91. 91 ini merupakan desimal dari 145 dan oktal dari oktal 221 merupakan desimal 91 ini merupakan desimal dari 145 dan oktal dari 221. Lanjut, kabel. Ada beberapa kabel simbol di Cisco. Yang pertama, kabel automatically
choose connection. Dari namanya saja sudah ketahuan kalau kabel ini dapat secara otomatis memilih kabel apa yang cocok digunakan untuk menghubungkan kedua device. Kalau ada kabel straight digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda jenis, contohnya switch dengan PC, switch dengan router, dan seterusnya. Kalau ada kabel crossover digunakan untuk menghubungkan device yang sama jenisnya, contoh PC dengan PC, switch dengan switch. Lanjut ke kabel straight. Kabel straight berfungsi untuk menghubungkan dua jenis device yang berbeda. Sudah disebutkan di gambar ini ya. Lalu perintah untuk mengaktifkan switch ya, mungkin perintah untuk masuk ke switch ya. Pertama kita enable atau end shorthand-nya. Lalu config ini untuk masuk ke konfigurasi terminal. Oke, lanjut fungsi LAN konsol 0. Nah, fungsi LAN konsol 0 agar kita masuk ke port konsol yang nantinya terkonfigurasi login pada perangkat. Serta di dalam konsol 0 nanti kita bisa membuat sebuah keamanan password login saat masuk ke perangkat. Jadi yang dapat login ke konsol 0 itu cuman admin atau yang tahu passwordnya. Nah, mungkin bisa kita bahas. Ini LAN konsol 0. Kita kan ada di config ya. Kalau masuk ke LAN konsol ada config LAN. Bagaimana cara mengubah password dari konsol 0? Nah, masuk dulu ke konsol 0, LAN konsol 0. Lalu tulis password dan password apa yang mau dipakai. Tester.com, lalu login. Login, exit. Jangan lupa nanti save konfigurasinya. Lalu, kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara satu server dengan workstation adalah kabel koaksial. Nah, lanjut ke Cisco. Oke. Di sini ada perintah untuk pertama mengkonfigurasi IP address. Ya, sebenarnya ini sudah saya kerjakan sebelumnya, jadi saya tinggal mempresentasikan dan saya sudah mendapatkan hasil 100%, yang artinya benar semua dari konfigurasi yang saya lakukan. Oke, di sini IP address untuk PC 0 sampai 2 di bagian ini layer 2 ini angkanya 192, 168, 1, lalu 2, 3, dan 4. Oke, untuk default gateway-nya ya juga 1.1. Subnet emasnya semua sama ya, 2255, 255, 255.0. Dan kita masuk ke PC, desktop, IP configure, dan kita tulis IP address-nya di sini, subnet emas di sini, dan default gateway ke sini. Ini 1.2 sudah benar, 1.1. Oke, lalu PC 1, 1.3, dan 1.1. Lalu PC 2, 1.4, dan 1.1. Betul. PC 3, 2.2, 1.1. Terus PC 4, 2.3, 2.1. Ya, betul. PC 5, 2.4, 2.1. Iya, betul. PC 6, 3.2, 3.1. Ya, betul. Ini 3.3 dan 3.1. Nah, 3.3 dan 3.1. Betul. Ini 3.4 dan 3.1. 3.4, 3.1. Ya. Atau konfigurasinya sudah aman di PC, kita masuk ke perintah selanjutnya. Ubah hostname menjadi S0, beri banner, address personal only, beri password, test.com,
beri password rahasia, lalu save. Ini karena saya sudah konfigurasikan ya, kita coba lagi. Kita coba ke switch 1. Nah, passwordnya kan sudah saya konfigurasikan. Jadi sudah muncul ya password, disuruh untuk memasukkan password. Passwordnya konsol UTS Jargon, UTS Jargon. Kita enable, bisa enable atau end. Lalu passwordnya di private exit mode rahasia. Nah, kita konfigurasikan ulang. Untuk sheet 1 hostname-nya S1 ya. Kalau kita masuk ke terminal dulu, hostname S1. Bisa ya. Banner MOTD tes banner. MOTD. Nah, kita tulis pesan yang mau disampaikan di dalam petik ya. Authorized personal only. Nah, lanjut ke masuk ke konsol 0 untuk menyeting password. Salah. Dan konsol 0. Nah, sudah masuk. Kita tulis password UTS Jargon. Yuk. Beri password rahasia. Oke, lanjut login. Nah, login ya. Exit. Nah, di sini baru kita bisa menuliskan password untuk password mode ya. Enable secret rahasia. Nah, sudah. Lalu kita end saja. Lalu save. Copy. Running config. Start up config. Nah, kalau destination file name start up config, ya kita enter. Oke, sudah selesai. Dan untuk suite yang lain sama kan ya. Untuk MODD-nya sama, bannernya sama, passwordnya sama, password line konsolnya sama, yang membedakan cuma hostname ya. Jadi perintahnya seperti ini tadi, nanti bedanya di hostname. Di hostname ini kita ganti nama yang sesuai suite-nya ya. Suite 0 ya S0, suite 1 ya S1, suite 2 yang S2. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.